Jadi kita baru meriksa jenazah kiriman dari Muara Telang, Banyuasin. Jadi ibu-ibu sama perempuan. Hasilnya seperti apa, Dok? Jadi kita temukan bahwa jenazahnya sudah mulai pembusukan lanjut, jadi lebih dari 2 hari yang kurang lebih. Ada tanda-tanda kekerasan gitu, Dok? Ada sedikit, tapi itu juga tidak terlalu jelas ya. Jadi ada daerah leher, ada mamar daerah. Ada luka bekas jeratan atau seperti apa, Dok? Pukulan? Kalau jeratan tidak ada. Pukulan benda tumpul, Dok? Kekerasan tumpul ada ya, memar. Di bagian apa, Dok? Di daerah leher dan juga daerah lengan. Jadi untuk dugaan sementara nih penyebab kematian korban ini apa nih, Dok? Itu sebab kematian ini kita tidak bisa tentukan, belum bisa kita tentukan karena memang tidak diotopsi. Jadi kita cuma ada tanda-tanda apa yang kita temukan aja di bagian luar tubuh. Termasuk dugaan kalau untuk kepastian sebenarnya kekerasan harus diotopsi. Jadi kita bisa dalam baru ketemu apakah dia betul mengalami misalkan pencekikan atau pemukulan. termasuk dengan dugaan seksual juga kekerasan seksual. Kondisinya sudah pembusukan lanjut, jadi susah untuk menentukan apakah ada kekerasan di daerah sekitar itu. Informasi ada bencana atau seperti apa? Iya, Dok. Busuk susah. Oh. Tidak pembusukan lanjut. Tadi sudah 2 hari. Kurang lebih kalau lihat pembusukan karena ada timbul belatung ya. Jadi lebih dari 24 jam dan sudah pembusukan lanjut kurang lebih 2 hari. Bawa, Oci. Waduh. Nah. Yuk ada yang gantinya. Ya. Dari sini hukum mengucapkan bela sungkawa, duka cita. Saya mewakili Kapolres Banyuasin atas meninggalnya diduga pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka yang sudah kita berhasil ungkap kemarin sore, inisial AR. Kami segenap jajaran kepolisian mengucapkan bela sungkawa dan alhamdulillah puji syukur atas partisipasi semua rekan media, anggota di lapangan serta warga masyarakat yang mendukung hingga kasus ini terungkap. Kemarin sore berkat kesigapan anggota, awal kejadian kita menerima informasi laporan dari masyarakat ditemukannya jenazah perempuan umur 50 tahun diduga Ibu Yuyun dalam kamar mandi. Saya perintahkan membagi tugas seluruh kanit, Intel membagi full bucket, Reskrim ngecek lokasi, Sabara untuk pam lokasi, status quo TKP. Alhamdulillah dengan kecekatan anggota berkat informasi kerjasama yang cepat warga masyarakat untuk mengungkap masalah ini, diduga pelaku inisial AR umur 18 tahun berhasil kita tangkap dan kita amankan di Polres Banyuasin. Mungkin hanya itu. Untuk motif sementara dendam karena si pelaku juga bekas anak murid Bu Yuyun waktu kelas 4 di SD di sebelah rumah beliau. Oh tidak, jadi sementara ini belum dapat kita simpulkan bahwa ini asmara atau apa. Jelas hanya dendam seperti itu dan termotivasi karena konten video, karena beliau juga pelaku sering nonton konten video porno. Infonya pelaku kekerasan seksual, Pak? Sementara belum saya simpulkan juga, namun dari hasil olah TKP diduga adanya sperma pelaku. Namun masih akan kita cocokkan sperma pelaku dengan yang di tubuh korban. Ada barang yang hilang, Komandan? Sementara barang yang hilang HP 2 waktu kita tangkap amankan pelaku AR sempat dipegang di badannya ada 2 HP, satu HP Nokia, satu lagi HP Vivo. Nah, sudah berhasil kita amankan. Untuk yang lain-lain laptop seperti laptop masih lagi ada gelang emas. Laptop ada, untuk gelang emas belum kita temukan. Pak, dari penyelidikan awal
Pasal apa Pak yang bisa dikenakan? Untuk sementara pasal yang primer 338, subsidiar 385. Tahun lebih. 20 tahun. Pak, kita pertama kali tahu bahwa adik kita jadi korban pembunuhan ini seperti apa nih Pak? Kemarin pagi sekitar jam 9:30 lah. Hmm? Jadi diberitain, saya disuruh berangkat ke jalur kan Hmm? untuk mengetahui sana keadaannya. Jadi berangkat dari Palembang kemarin sekitar jam 11 ke jalur. Yang ngasih tahu kita siapa? Itu beritanya ya dari ada saudara guru juga sama itu kan ngasih kabar ke Palembang ya dari Ayu juga ngasih tahu ke ininya kan. Selama ini ada tak? Dia ngasih kabar tentang apa, ada permasalahan atau bagaimana? Tidak pernah ada masalah. Pak, Yang pernah bermasalah ya pernah dimasukin oleh tertiga bersalah sekarang ini maling dengan murid-murid kan di dalam rumah itu. Pelaku tuh jadi memang sempat istilahnya mengganggu Iya, korban sering. seperti itu ya Pak ya? Sudah sering Pak. Curi. Rumahnya kan berhadapan. Pak, berarti korban itu sudah lama kenal dengan pelaku Pak ya? Tahu. Itu muridnya. Itu muridnya Pak? Iya, bekas muridnya. Bekas muridnya Pak? Iya. Memang kepribadian pelaku tuh korban pernah cerita tidak diganggu atau seperti apa itu Pak disurat dengan keluarga itu? Karena kan sudah pernah curi yang jelas celengan. Ya, sering dimalingin di rumah. Sering dimasuki Pak ya? Pak, kabarnya almarhumah adik Bapak ini baru ulang tahun ya Pak? Iya, hari Kapan? Selasa. 2 hari yang Selasa lalu. itu sempat WA dengan keponakan kan. Heeh. Nah, sudah itu habis mau sholat maghrib katanya udah nggak ada berita lagi ya. Oh, jadi terakhir kali kontak itu hari Selasa waktu itu, tepat di hari ulang tahunnya ya Pak ya? Yang keberapa Pak? Yang ke-50 Pak? 50. Rencana nih bawa dimakamkan di mana nih Pak? Di pemakaman di Kamboja. Di Palembang. Selesai sholat Jumat. Pak, Dirasa nggak Pak sebelum korban itu meninggal Pak? Tidak ada tanda-tanda. KTI menunjukkan kejanggalan dari dia. Tidak. Ya terakhir komunikasinya lah waktu Lebaran Idul Fitri dia udah bisa Lebaran di Palembang kan. karena Maaf itu. karena COVID nih ya Pak ya, suasana Kalau COVID. kepribadiannya sehari-hari itu ada. Ya dengan masyarakat itu kan baik kalau dia kan ada anak jadi kalau siang kadang-kadang anak-anak sekolah yang itu diajak di rumahnya dimakan di rumahnya nemenin dia. Kalau almarhumah tinggal sendiri di rumah dinas Iya. SD ya Pak? Iya. Belajar apa nih Pak? Nggak tahu guru kelas banyak. Oh, balik kelas ya seperti itu. Iya. Saat ditemukan jenazahnya di dalam rumah itu. Iya di dalam ember untuk air minum. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.